Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus sholihat naltaqaidon lidar silakidah. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan semangat, sehat, sudah siap untuk belajar lagi ya. Karena hidup itu memang ya belajar. Ya, belajar pun bukan cuma hanya dari sini. Ini kita menuntut ilmu, dan yang akan menjadi bekal kita adalah pengaplikasiannya ya. Jadi belajar saat ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Itulah bukti kesuksesan kita dari apa yang kita pelajari. Nah, sebagaimana pertemuan yang lalu ya, akidah kemarin kita membahas tentang al-wala wal bara, ya itu baru pembukaannya. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang kafir, serta bagaimana sih hukum bela sungkawa ya, ikut bersedih di hari berduka mereka. Nah, ini masih kaitannya dalam bab al-wala wal bara. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan mutaqabbala. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hukum menyambut dan bergembira ya, hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya orang kafir. Mereka itu orang kafir ya. Di antara konsekuensi terpenting dari sikap baro, apa baro? Membenci ya, apa itu? Baro itu membenci ya. Dari sikap baro terhadap orang-orang kafir, yaitu menjauhi syariat dan ibadah mereka atau tempat ibadah mereka. Syariat mereka itu apa aja sih? Ya hari raya mereka ya, tempat-tempat mereka yang dibanggakan termasuk patung-patung ya, patung-patung peribadahan mereka. Pohon-pohon peribadahan mereka ya, ketika hari raya kan banyak sekali, bahkan bisa dibilang cakep-cakep ya, iya. Tapi ternyata bahayanya kepada akidah kita, cakep ya, foto yuk, foto. Tujuan foto itu apa sih? Untuk diabadikan ya enggak? Bu, cuma sekedar itu aja nggak boleh. Nggak boleh, ini kaitannya dengan akidah, kaitannya hubungan kita dengan Allah ya Bu. Kan toleransi kita lihat dari lakum dinukum waliyadin, surat Al-Kafirun ya. Jadi al-wala wal bara ini sudah tertera dalam surat ya, yang setiap pagi sholat sunnah subuh kita baca. Itu sebagai penguatan iman kita, Mbak. Jadi jangan malas melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau mau berbicara tentang toleransi sesama tetangga, mungkin ada saudaranya yang noni, toleransinya bukan seperti itu. Toleransinya itu ketika mereka sakit kita bantu, ketika mereka membutuhkan biaya untuk makan misalnya, kita berilah. Karena Rasul pun memberi makan orang Yahudi yang di pinggir jalan itu, tahu ya, orang Yahudi yang selalu menghina. Tahu nggak kamu, itu ada katanya orang ngaku dia nabi terakhir namanya Muhammad, gila dia itu penyihir. Ternyata dia yang nyuapin si Yahudi yang sedang menggunjing Rasul ya. Rasul sendiri, Rasul menyuapi dengan senyum, dengan sabar, dengan lembut. Kok nggak tahu Bu, orang Yahudi itu kalau Rasul, lawang Rasul dia orang Yahudi itu buta, dia pengemis di pinggir kota, seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan toleransi ya tadi, toleransi manusia sebagai makhluk Allah, kalau butuh kita bantu. Tapi kalau toleransi yang kaitannya dengan hari raya, hari besar mereka, hari pesta mereka, kematian mereka, bela sungkawa, nggak perlu, nggak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin ya, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Artinya ya, dinukum waliyadin gini ya tulisannya, waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kalian lakukanlah kegiatan kalian dengan agama kalian, jangan ikut ajak-ajak kita untuk ikut-ikut ucapkan Merry Christmas, Happy Birthday ya.
Happy New Year, apa yang harus Bu, nanti dikata nggak gaul. Lebih bagus nggak dikatakan nggak gaul daripada dikatakan murtad. Bukan hanya gara-gara perkataan yang dianggap takut nggak gaul. Ya, coba mereka orang kafir disuruh, orang non muslim disuruh baca syahadat, coba, tapi mereka mau ngucapin selamat hari raya Bu, selamat Idul Fitri. Itu bukan ucapan orang untuk dia berislam kepada Allah, beriman kepada Allah, bukan. Yang menyebabkan kita itu menjadi muslim adalah dengan syahadat. Syarat dia menjadi seorang muslim adalah syahadat, ya, seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang masa kini dengan kejahiliaannya merasa supaya baik hubungannya, tapi dia melanggar syariat. Ya, bagi kita, agama kita laksanakanlah hari raya kita. Kita konsisten dengan syahadat kita yang kita akui tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, ya. Dan mereka nyembahnya patung. Perlu kalian tahu, Nabi, kata mereka itu Isa Al-Masih. Nabi Isa itu masih di langit. Nabi Isa nanti diturunkan ketika Dajjal turun. Ketika Dajjal muncul, Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal. Nah, ini tolong bagi yang masih atau apa tuh yang April Mop ya, April Mop itu berasal dari ketika orang-orang kafir menipu orang-orang muslim, kemudian setelah orang-orang muslim ditipu, dikumpulkan di dalam kapal, ya, ternyata kapalnya dibakar, dihancurkan oleh orang-orang kafir. Nah, terjadilah tragedi April Mop. Kalian harus tahu sejarah hari raya mereka. Valentine Day, sejarahnya, ya. Kemudian hari raya tahun baru itu tradisi besar hari raya orang-orang non muslim, ya. Natal, hari peribadahan mereka. Hari rayanya kapan? Tahun barunya, awal tahun baru Masehi. Makanya kenapa para ulama, para tabiin, ya, para sahabat, tabiin, dan kita seorang mukmin harusnya menggunakan kalender itu bukan kalender Masehi, ya. Apalagi sekarang kan gampang dapat kalender dari Asabikun, ada kalender Hijriah, pakailah kalender Hijriahnya. Seperti itu. Kita saking melototnya dengan kalender Masehi sampai lupa dengan ini bulan apa ya, Muharram apa Safar, atau bahkan parahnya nggak hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jangan nggak hafal bulan-bulan Islam. Kebangetan, ya. Mintanya sama Allah dikasih kaya, mintanya sama Allah dikasih enak, hidupnya nggak ada masalah, mintanya sama Allah dibahagiakan. Tapi bahkan bulan-bulan Islam yang diajarkan para sahabat, ya, diajarkan Nabi itu kita untuk mengikuti Nabi. Jadi Hijriah itu berawal dihitung dari awal kali Nabi hijrah ke Madinah. Jadi pertama kali perhitungan Hijriah itu pertama kali hari pertama hijrah. Itulah kenapa dihitung dengan hari Hijriah, tahun Hijriah. Seperti itu. Jangan sampai nggak tahu sejarahnya, malu-maluin kalau kita ini sebagai muslim tapi kita nggak tahu sejarahnya. Kalau kemarin belum tahu karena belum dijelaskan, hari ini udah tahu, besok ditanya ngikmuk. Nah, itu baru kita malu, Mbak. Jadi kalau cuma dikatain nggak gaul banget sih, kenapa sih nggak mau ngucapin Merry Christmas, itu kan cuma ucapan doang. Ya udah kalau gitu kamu ngucapin dong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, gitu ya. Oke. Menggebu-gebu rasanya. Kenapa? Karena kaitannya sama akidah, kaitannya sama keimanan kita, kaitannya keselamatan kita sampai kita mati, anak-anak salihah. Ya, tentang akidah, tentang ikatan hubungan kita sama Allah. Orang Islam wajib menjauhi dan meninggalkan, wajib, ingat ini, wajib. Makanya kenapa dalam fakta integritas, ya, fakta integritas di awal masuk As-Sabiqun itu tidak mengikuti acara hari raya orang-orang non muslim, Valentine Day, New Year, segala macam itu. Ya karena kita membuat peraturan bukan atas nafsu kita membuat peraturan karena sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau membenci dengan peraturan yang ada di As-Sabiqun berarti membenci syariat Islam, masih ada iman di hatinya gitu. Tapi insya Allah enggak, ya, udah paham ya tujuannya itu demi kebaikan. Nah,
Kemudian diantara yang dilarang ialah menampakkan rasa gembira. Tahun baru, kita mana nih, kita bakar-bakar yuk, gitu kan. Emang nggak bisa bakar-bakar di hari lain selain hari besar gitu? Emang nggak bisa bikin kue selain di hari-hari besar mereka? Bisa kan? Nanti tahun baruan kita bikin brownies shiny apa yang shiny crush itu ya, gitu. Mesti banget harus hari besar gitu kan. Nanti kita bikin itu ya pie susu yang kayak punya Budila gitu misalnya. Nah, ternyata banyak yang fans nih sama pie susu Budila, dan banyak yang tertarik. Bukan cuma Antuna, bahkan bisa dibilang itu mungkin terinspirasi dari ngelihat pie susu. Bahkan ada yang pernah teman di Facebook itu ya Mbak ya, dia orang Sumatera, kenal di Facebook doang gitu. Dia ibu perhatikan juga bakingnya pie susu, brownies, kue cake gitulah. Nah kemudian dia penasaran, mungkin kok ibu bisa kirim-kirim sampai ke Malaysia, kirim ke luar pulau sampai ke NTT, sampai ke Ambon gitu ya, sampai ke luar pulau lah, alhamdulillah gitu. Dia tanya, Mbak kok bisa sih, emang pie susu tahan berapa hari? Soalnya punya aku cuma bisa tahan 3 hari, kata dia begitu. Bisa tahan sampai 7 atau 10 hari, kalau suhu ruang bisa tahan sebulan. Nah kita bahas sedikit bisnis nih, sama-sama muslim ya. Kalau sama kelas 11 tuh bahas bisnis seru, soalnya kelas 11 tuh jiwa bisnisnya nampak ada gitu. Nah kemudian ibu perhatikan hari-hari berikutnya. Cara gimana sih Mbak kok bisa? Iya, dipanggangnya lebih ini aja, lebih, memang pie susu itu supaya untuk mendapatkan hasil maksimal panggangnya lebih memakan waktu lah gitu ya. Mungkin kalau orang 40 menit, kalau ibu mungkin bisa jadi 50 menit satu kali pemanggangan, karena memang harus mendapatkan kualitas gitu kan. Gitu, akhirnya ibu perhatikan dia pemanggangannya lebih kualitasnya lebih bagus lah dari yang sebelum-sebelumnya. Dia bertanya, nah seperti itu. Pie susu tuh banyak yang minat. Nah, dan ibu nggak takut Bu tersaingnya? Enggak, karena rezeki Allah itu luas. Rezeki itu nggak bisa ditiru. Bisnis bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Nah kita juga punya pasar masing-masing ya. Nah itu. Oke, nah tadi kita dilarang menampakkan kegembiraan, kebahagiaan ketika hari raya mereka. Saking senengnya itu sampai kita liburin sekolah kita ya. Akhirnya kita izin nih mau merayakan acara Bu. Kenapa sih harus banget acara di tahun baru gitu kan? Atau abis sampai izin kerja, meliburkan kerja gitu. Masak-masak makanan besar. Dulu ibu tinggal di Medan, ya tinggal di Medan. Kakak ibu yang pertama itu memang ya qadarullah, hidayahnya nggak dijemput, padahal udah di depan mata begitu ya. Hidayahnya nggak dijemput. Kenapa gitu Bu? Hidayah tuh milik Allah betul, tapi kita jemput, jangan cuma kita tunggu aja. Orang mau nunggu hidayah sampai mati nggak dapat, karena hidayah itu dijemput, udah dapet di depan mata kita. Orang tuanya udah ngasih ngajak untuk baik ya, anaknya udah disekolahkan ke tempat yang baik gitu, tapi malah nggak mau, berarti kan dia tidak mau hidayah, seperti itu tuh kan. Nah jadi ketika dulu ibu masih hidup di Medan tuh, kakak ibu termasuk yang kalau hari raya itu dia, karena samping kanan kiri kami non muslim, Batak asli gitu ya, jadi dia juga ikut bikinin kue-kue ini, masakan-masakan ini, karena memang deket banget gitu. Nah ini nggak boleh. Ibu sikapnya gimana? Ibu nggak suka, ibu bilang, kau kak gitu, bahasa kita nih, kau kak bikinin kayak gitu, macam kan orang Islam aja kayak gitu. Mulut kau Dila gitu biasanya kakak ibu ya kan, anak pertama. Tapi kakak kalau ngomong sama kakak, kalau ibu ngomong sama kakak ibu ya begitu, kau mana boleh kayak gitu itu, ikan nolong loh. Nolong tapi bukan kayak gitu cara nolongnya, kau ribut sama kakak. Tapi ya tadi ya udah, kita kan udah mengingatkan, kita berlepas diri seperti itu ya. Sama seperti yang ibu bahas di awal tentang bagaimana Abdullah kepada bapaknya, melarang bapaknya masuk ke dalam kota ketika perang, sampai Rasul mengizinkan bapaknya masuk. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengingatkan bapaknya dan dari pihak keluarganya, seperti itu kan ya. Ibu juga mengingatkan keluarga ibu, kakak ibu ingatkan ya. Semoga Allah memberinya hidayah sebelum mati gitu kan. Dan diantaranya lagi menggunakan kalender Masehi. Kenapa sih Bu nggak boleh? Karena menghidupkan kenangan hari mereka, hari raya mereka. Nah makanya kenapa para sahabat menggunakan kalender Hijriyah? Karena kalender Hijriyah mengingatkan tentang kisah hijrah perjalanan umat Islam. Kita kurang tahu sejarah tentang hijrah umat Islam, perjuangan umat Islam, karena kita kurang
membuat memori, membuat kenangan. Kita kebanyakan kenangannya di masa-masa Masehi ini. Coba yang dipasang tentang kalender Hijriah. Kenapa yang tahu tentang hari-hari kelahiran Nabi pada kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin gitu kan, bulan ini, bulan itu, tahun ini gitu kan, orang-orang terdahulu, karena mereka orang-orang terdahulu itu pakainya kalender Hijriah. Anak-anak sekarang coba ditanya, loh ini bulan apa ya, kok orang pada ini Safar itu suruh diperbanyak apa, bulan Muharram kita suruh ngapain, bulan Safar itu suruh disunahkan untuk perbanyak apa, cengok bingung kan. Kenapa? Karena tidak terbiasa menggunakan kalender ini dan tidak terbiasa menghidupkan sunah-sunah di bulan Hijriah. Ada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan apa aja itu, Bu? Cobalah cari. Ya, biar lebih mengenal. Oh ya, tugas nih. Cari 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kebanyakan Ibnu Taimiyah ya, karena memang beliau pengarang buku. Kemudian yang ulama yang lain juga, cuma beliau ini memang jadi patokan lah gitu. Ikut merayakan hari besar mereka tidak diperbolehkan karena apa sih? Alasan pertama bersifat umum ya, seperti sudah disampaikan di atas bahwa hal tersebut mengikuti ahlu kitab, pendeta mereka. Ya, pendeta mereka tuh dikatakan ustadz mereka lah. Nah, nggak boleh ikutin lagi karena itu tadi adalah bid'ah yang diada-adakan. Nah, bukan bid'ah lagi, syirik lah udah. Ya enggak. Jadi kenapa nggak boleh ikut-ikutan merayakan hari raya mereka? Secara umum tadi udah disampaikan di awal, udah Ibu sampaikan, yang mengikuti ajaran-ajaran orang-orang kufar. Nah, pendeta pada masa kini itu bukan pendeta pada masanya Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Masih ingat nggak? Ya itu Bu, gitu ya. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Sayyidah Khadijah. Tapi pendeta pada masa itu mereka bertauhid kepada Allah. Sedangkan pendeta setelah Rasul diangkat, yang mereka itu menolak ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasul, maka mereka bukan lagi pendeta yang bertauhid, tapi mereka memusuhi Islam. Dan pendeta-pendeta itu tidak diperbolehkan diikuti, ya, tidak diperbolehkan. Dan alasan kedua ini tadi, bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah, semua bid'ah itu kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan pasti wa kullu dolalatin finnar, dan semua kesesatan pasti itu di neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnari. Enggak mau kan kita di neraka? Ada yang mau? Enggak, alhamdulillah. Kalau ada yang mau, naudzubillah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini beliau tuh maksudnya Ibnu Taimiyah tadi ya, Syekh Ibnu Taimiyah. Ini tulisannya. Kalau mau tulisannya, Ibnu Taimiyah tuh cara menulisnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga mengatakan tidak halal, artinya haram. Ya enggak, tapi beliau pakai bahasanya yang bagus, yang lembut gitu. Tidak halal artinya haram. Tidak halal bagi kaum muslimin. Kalau haram udah jelas-jelas ya, berarti harus ditinggalkan. Tidak halal bagi kaum muslimin tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai kaum kufar. Tidak halal atau haram bagi kaum muslimin menyerupai kaum kufar dalam hal khusus bagi hari mereka seperti makanan, pakaian, masang lilin, niup trompet, dan bahkan bukan cuma hari rayanya doang. Dikatakan menyerupai mereka itu dari fashion, gaya hidup, pakaian, food. Fashion ini bukan cuma hari raya kan? Remaja-remaja seusia Antuna itu juga kalau udah namanya ngefans, atributnya dibeli, gelangnya lah, sepatunya ditiru. Sepatunya gitu banget ya Bu ya. Iya Ibu perhatikan, ya Allah sampai segitunya sih gitu. Padahal cewek itu kan cakep dengan penampilan yang memang sesuai kebutuhan wanita tuh penampilannya seperti apa sih gitu kan, yang syar'i.
Ini sepatunya sampai ditiru, gelang perempuan muslimah pakai gelang metal gitu ya. Ya kalau di rumah nggak apa-apa sih ya kali kalau untuk dilihat sendiri, tapi kalau dilihat orang kan jadinya itu beneran muslimah pakai jilbab besarnya itu karena ikut-ikutan apa karena dia paham. Orang juga bertanya-tanya, Mbak, ya food makanannya ya, makanan ini hati-hati juga halal haram syubhatnya, memasang lilin hari raya, ulang tahun, meniup trompet di tahun baru atau lainnya itu masuknya ke sini ya. Bisa dipahami ya Mbak ya. Jadi tidak halal atau haram. Nah, haram sekali tasyabbuh bil kufar, menyerupai gaya-gaya hidup orang kafir, menyerupai fashion orang kafir itu haram. Tahu definisi haram ya? Haram itu wajib ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa, itu haram. Tapi kalau hukum wajib, kita wajib nih sholat maktubah 5 waktu, wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram, hal-hal yang haram kita disuruh meninggalkan. Jadi haram nih makan babi, nggak kita makan, kita berpahala karena nggak makan babi, dan kita berdosa kalau kita makan daging babi tersebut. Paham ya? Jadi definisinya. Kalau sunnah definisinya apa, Bu? Apa definisi sunnah? Jangan sampai nggak paham ya Mbak ya, hukum-hukum. Ya Allah, sedih loh rasanya Ibu nih, kalian udah mau lulus. Sunnah itu amalan, perbuatan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia nggak wajib. Sunnah dilakukan kita dapat pahala, ditinggalkan kita nggak berdosa. Tapi kalau dilakukan lebih menyokong untuk berat timbangan amal. Karena gini logikanya, amalan wajib kan, perbuatan yang wajib udah memang wajib dong kita lakuin, ya enggak gitu kan. Tapi kalau sunnah ya mau dikerjain ya udah, enggak ya udah gitu. Tapi orang yang melakukan sunnah itu dia akan lebih mulia daripada yang tidak melakukan gitu. Wajib dilakukan mah udah biasa, kalau nggak dilakukan kebangetan gitu kan, dablek namanya kalau udah wajib tapi nggak dilaksanakan gitu. Jadi definisi wajib, sunnah ya, wajib, sunnah, makruh. Kalau haram, halal, haram. Kalau hukum syariatnya sunnah, wajib, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, mubah gitu. Nah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, harus ditulis supaya tahu ini adalah sahabat ya. Dia ini sahabat loh, bukan tabi'in atau bukan tabi'un tabi'in. Abdullah bin Amr bin As berkata, siapa yang mengikuti negara-negara ajam, jadi radhiyallahu anhu. Ajam ini apa? Ajam itu non muslim, negara asing ya. Ajam, orang asing lah. Dan melakukan perayaan Nairuz ya, atau Nauruz dan Muhrojan, serta menyerupai mereka sampai meninggal dunia dan tidak bertobat atau belum bertobat, maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama mereka di hari akhir. Nah, ini maksudnya begini, siapa yang saat di dunia itu mengagumi, ngefans gitu ya, sampai dia mati nanti ya, dia tidak bertobat dan tidak merubah pola pikirnya, tidak memperbaiki gaya hidupnya, maka kelak dia mati akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai di dunia. Jadi kalau kita mati nanti, kita dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai di dunia. Kalau antum cintanya sama orang-orang solih, kita cintanya sama orang solih, orang ahlu ilmi, orang berilmu ya, para ulama. Kita cinta sama nabi kita ya, kita cinta sama guru-guru kita yang memang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, yang mengajak kepada kebaikan, kepada orang-orang tua kita yang mengajak kepada kebaikan, teman-teman kita yang mengajak kepada kebaikan, kedekatan kepada Allah. Kita akan dibangkitkan bersama mereka.
Kan nanti ingat ya kisah perjalanan mahsyar ya, pada mahsyar ketika sudah trompet ba'as, kebangkitan kan, so'ik, faza, ba'as ya. Ketika trompet ketiga ditiupkan, berarti makhluknya semua manusia dibangkitkan kan. Pertama, trompet kedua makhluk sudah mati semua, dunia sudah hancur lebur, tidak ada yang tersiksa. Sampai 40, masa 40 itu ingat ya kisah ini. Kemudian ditiupkan oleh malaikat trompet yang ketiga, yaitu kebangkitan ba'as ya. Nah, pada masa kebangkitan itu kita nanti lihat selamat atau tidak. Ini salah satu cirinya, Mbak. Mudah atau tidak hisab kita. Tengok kanan, kok ada si jongkok, kok muka yang aku gambar di dunia ya, yang aku gambar sampai mata-matanya itu detail banget. Tapi kalau kita mencintai di dunia adalah yang kita cintai nabi kita, orang-orang solih, ya minimal budilah, semoga kita dibangkitkan dalam keadaan beriman kepada Allah, dimatikan beriman kepada Allah ya. Budilah, alhamdulillah dulu yang ngajar Al-Quran gitu kan. Meskipun bawel, meskipun tukang komen dan mengomentari gitu ya, meskipun tukang nabrak gitu, alhamdulillah kita dibangkitkan bersama orang-orang solih. Itu tanda-tanda dimudahkan hisab kita. Tapi ketika dibangkitkan dengan orang yang kita cintai di dunia itu, dan yang dicintai bukanlah orang-orang muslim, Yahudi, Nasrani, yang defense lah pokoknya, kaget, belum apa-apa udah kebayang itu penyodoran kitabnya seperti apa, hisab perhitungan amalnya, pertimbangan amalnya seperti apa, sulitnya seperti apa, udah kebayang. Karena dari dibangkitkan saja udah ada ciri-cirinya. Allah itu tidak suka mempersulit hambanya loh, tapi hambanya suka mempersulit diri gitu. Nah, kita balik nih. Nairus atau Nurus itu apa sih? Nairus atau Naurus ya, hari baru, pesta tahun baru Iran yang bertepatan pada tanggal 21 Maret. Ini kalau Iran itu Syiah ya, Syiah kan. Nah, pesta-pesta orang Syiah itulah. Nah, kalau Mihrojan itu gabungan dari kata mihar. Mihar itu matahari ya, mihar matahari, bahasa Persia ini ya Mbak ya. Mihar matahari, jan miharun matahari, jan kehidupan atau ruh. Jadi kalau disatukan adalah perayaan pada pertengahan musim gugur, di mana udara tidak panas tidak dingin, atau istilah bagi pesta yang diadakan di hari-hari bahagia, hari kelahiran, hari pernikahan ya, ulang tahun, seperti itulah. Nah, nih ada apa tadi Mbak yang Ibu bilang? April Mop, Valentine Day, seperti itu. Nah, ini hari-hari rayanya mereka. Siapapun yang mengikuti, mereka akan dibangkitkan bersama mereka yang melaksanakan acara ini. Serem. Emang Budila nggak pernah ikutin hari raya mereka? Alhamdulillah, sejak kecil pernah dapat undangan pesta ulang tahun temen deket banget. Saat itu Ibu tuh seneng tuh Mbak. Orang tua Ibu masih awam lah, masih agak jahiliyah, cuma udah mulai ikut hal pengajian, dapat hidayah, mulai ngaji gitu kan. Itu umi Ibu. Nah, memang kalau mau baiknya suatu negara, maka wanitanya harus baik. Maka kenapa wanita itu harus baik? Kenapa kita harus menjadi perempuan yang cerdas? Karena kita yang akan membawa baiknya negara atau tidak, baiknya rumah tangga atau tidak. Nah, jadi pas pulang sekolah itu Ibu masih SD kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Seneng dong pulang bawa undangan ulang tahun gitu. Logikanya seneng. Lagi teman akrab gitu kan. Nah, pas pulang Ibu tahu, umi Ibu nggak kan kasih Ibu pergi untuk ulang tahun ke teman Ibu. Ibu sangat tahu orang tua Ibu itu sangat, uminya Ibu utamanya itu, umi Ibu tuh sangat disiplin perkara agama, karena beliau baru dapat hidayah ya. Jadi dulu umi Ibu tuh kan, siapa Mbak? Umi Ibu dulu mantan anak band ya, masih hidup jahiliyahnya mantan anak band lah, masih anak gaul banget gitu. Ketika menikah dengan Bapak Ibu itu juga masih awam, masih jahiliyah gitu. Bapak Ibu pemain badminton ya. Nah, memang pokoknya masih jahiliyah banget. Dapat hidayahnya ketika abang Ibu nomor 3 waktu itu mau lulus SMA, mau ambil kepolisian, bukan lulus SMA-nya ya, SMA-nya mau ambil kepolisian. Alhamdulillah dapat hidayah
dia minta mondok, abang ibu yang ketiga. Nah dia minta mondok, umi ibu kaget dong, padahal dia bersikukuh sama, karena umi ibu ada yang polisi salah satunya. Umi ibu juga pengen banget dia masuk ke polisian gitu, sudah memenuhi syarat lah menurut om ibu, seperti itu. Alhamdulillah abang ibu dapat hidayah. Kemudian abang ibu masuk pondok. Nah disitulah hidayah orang tua ibu. Dulu belum pakai jilbab, umi ibu masih dikucir belah tengah ya, kucir belah tengah terus dicocang, dikepang gitu loh mbak. Masih merasakan ibu masa-masa jahiliyah orang tua ibu. Nah setelah itu ibu udah mulai, seiring berjalannya waktu, ibu melihat orang tua ibu udah mulai pakai, kalau sekarang kita bilangnya apa mbak ya, siput itu loh mbak, siput dalaman jilbab. Zaman dulu jadi songkok lah, belum pakai jilbab masa zaman dulu lah, masih awam banget pakainya celana kulot, belum pakai gamis. Nah ibu tahu dong orang tua ibu itu, karena ibu udah mulai SD, jadi orang tua ibu udah mulai mendalami sedikit demi sedikit tentang Al-Quran. Terus ibu tahu nih umi ibu nggak akan kasih, jadi ibu nunggu babah ibu. Babah ibu itu orangnya masih awam, tapi nurut apa kata umi ibu gitu, nurut gitu, apa yang diminta anaknya juga dikasih gitu kan, tapi diem. Nah ini jangan ditiru nih, kayak begini nggak baik ya. Tapi babah itu isero, bapak itu selalu isero dimanapun ya, bapak itu pahlawan. Terus babah ibu pulang kerja, ibu langsung jegat di jalan, karena ibu dengar motor babah ibu ereking kan gitu. Terus ibu jika di jalan, babah stop, ibu nggak ngasihnya undangan itu, nggak ibu kasih di rumah, karena takut nanti kalau umi ibu tahu pasti nggak boleh gitu kan. Ya besok babah beliin, karena babah ibu tuh juga kenal sama orang tuanya teman ibu ini, yang orang kampung lah, gimana sih mbak, saling kenal satu sama lain. Terus babah ibu juga ahli senapan, ahli apa sih, benerin badminton kayak apa, raket gitu, jadi banyak lah kenalannya. Nah terus beneran nih besoknya babah ibu pulang bawa kado, udah dibungkus, udah ditulisin hadiah untuk Ningsih namanya. Umi ibu tanya dong, kan ini maghrib ya, besok paginya kan mau ibu kasih karena ulang tahunnya besoknya pulang sekolah. Apa ini bang? Buat anak wedok gitu. Bapak ibu tuh nggak pandai main rahasiaan, jadi dikasih lah. Oh ibu udah deg-degan di kamar, ketakutan gitu. Pelan ibu besoknya udah seneng banget kan. Oh jadi kau bagus ya, mau ulang tahun kau, mau ikut orang kafir kau rupanya. Langsung lah itu mama ibu kayak gitu mbak. Jadi alhamdulillah ibu ingat banget, seumur-umur belum pernah mendatangi atau menghadiri ulang tahun ya, karena umi ibu yang sangat tegas. Ketika ibu ngaji malas-malasan, ibu bisa dicubit, tapi kalau ibu mau minta apa ya dikasih. Tapi kalau urusannya sama ngaji, sama sholat, umi ibu tuh sangat tegas. Paha ibu tuh biasa biru, karena ibu waktu masih kecil itu sejak mulai usia 5 atau 6 tahun yang ibu ingat, dan sampai sekarang alhamdulillah gak pernah ninggalin sholat kecuali haid gitu. Karena apa? Karena ya orang tua ibu disiplin, waktunya sholat gitu. Mau dibanguninnya menjelang subuh, belum sholat isya, dia kok belum sholat isya, bangun. Nah seperti itu. Waktu kecil, udah balik ya udah enggak ya mbak ya. Jadi baiknya suatu rumah tangga jika baik para wanitanya, maka sekarang jadilah wanita baik yang kelak kalian akan mendapat laki-laki yang baik, dan kelak rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, hidup di atas Al-Quran dan As-Sunnah ya. Bukan artinya di atas itu kita berjalan di lembaran itu, bukan, sesuai dengan pedomannya. Begitu ya mbak ya, sedikit kisah tentang keluarga ibu, kisah mulu. Hukum ikut merayakan pesta walimah, hari bahagia atau hari berduka orang kafir gimana? Tak boleh memberi ucapan selamat ya, cuma selamat juga nggak boleh bu, gitu. Nggak, inilah memang benar-benar kita wal barok, betul-betul kita berlepas diri sebagai tetangga loh bu, apalagi membantu sebagai tetangga loh bu. Orang kita ketika tetangga yang sedang ada acara, ada unsur maksiatnya, dia ngundang, misalnya ada orang acara pesta, dia ngundang band dari mana, misalnya keyboard, atau dia akan ada unsur maksiat lah, ada unsur tepung tawar yang pijat telur lempar, itu kan juga syirik. Ibu katakan ini kaitannya sama akidah ya, ibu nggak akan menutupi karena kaitannya sama akidah ya. Pernah ya lihat pesta pernikahan yang disiram mandi kembang ya, terus kembang 7 rupa suruh berendam, boleh nggak bu? Nggak boleh, itu syirik. Apa tujuannya, kaitannya ikutin nenek
moyang. Nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Nabi Adam melakukan itu enggak kan? Ajaran itu kenapa bisa ada, Bu? Itulah cara iblis menjerumuskan umat Islam. Jadi mereka itu tidak bisa mengkafirkan, tapi mereka bisa mengajak untuk menyeleweng seperti itu. Nah, jadi kita gimana, Bu, sama tetangga, Bu? Nah, problem. Emang kita nanti di akhirat perhitungan amalnya ditolong sama tetangga kita? Kagak kan? Jadi kenapa Ibu punya disiplin prinsip begitu? Ya karena tadi diingatkan bahwasanya kalau orang melakukan maksiat, apakah untuk menolongnya kita juga ikut melakukan maksiat? Orang masuk ke dalam kotoran sapi, apakah kita juga ke dalam kubangan kotoran, apakah kita ikut masuk ke dalam kubangan kotoran itu untuk menolongnya? Enggak kan? Ada tali supaya kita bisa menolongnya. Sehari-hari kita masih bisa berakhlak yang baik kan sama dia. Sehari-hari kita masih bisa ngantar makanan kan, bukan di hari khususnya. Sehari-hari kita bisa menolong dia kan untuk berbagi apa, bukan di hari khususnya atau bukan di hari berdukanya. Nah, seperti itu. Ibnu Qayyim, ya tadi Syekhul Islam Ibnu Qayyim berkata, hendak berhati-hati jangan sampai terjerumus seperti orang bodoh ke dalam ucapan yang menunjukkan ridho terhadap agama mereka. Kita ikut bantu-bantu mereka, kita beri ucapan kepada acara mereka. Pernah lihat kematian orang Batak ya? Batak kafir yang non muslim, yang muslim enggak. Yang non muslim mereka kan sampai 3 hari mayitnya dijoget-jogetin dulu, dipanggangin babi dulu segala macam. Nah gitu kita mengucapin bela sungkawa, yang sabar ya lah, berarti kita mengiyakan acara mereka. Atau kita berikan ucapan ke acara pernikahan mereka yang jelas-jelas unsur pernikahan mereka itu menyelisih syariat kita. Bu, kok berat? Kaitannya memang akidah itu berat. Kalau kita dibenci oleh orang karena akidah kita yang lurus, berpegang teguh kepada akidah syariat Allah, kita selamat. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak kita yang buruk, itu yang berbahaya, yang musibah. Kita nggak datang nih misalnya, dia akan paham kok. Orang non muslim itu nggak, tetangganya non muslim, nggak apa-apa tante, kan paham lah tante kan orang Islam, nggak boleh ikut-ikut kita kan, juga ada nggak boleh makan daging kita kan tante. Biasanya seperti itu kok, karena dulu ibu pernah hidup di sekeliling orang-orang non muslim. Di Medan ibu hidup di perumahan kakak ibu itu kebanyakan non muslim. Medan bos. Pulang kuliah jalan kaki kan, atau habis ngerjain tugas dari kampus, karena dulu belum punya laptop, belum secanggih zaman sekarang. Jadi kalau mau ngetik mau apa itu ke warnet gitu kan, mau ngirim email ke warnet, dari rumah ke warnet itu melewati rumah orang-orang non muslim, orang-orang Batakiyah itu ya, banyak dogi-doginya, guk sampai bingung jongkok, nggak berani ngapa-ngapain sama sepupu ibu, megang batu takut makin dikejar. Kata orang-orang itu, abang-abang yang lagi nongkrong-nongkrong, nggak apa-apa kak, jalan aja kak, nggak dikejarnya nanti kak. Tapi ada juga yang jahat, kok kejar kakak-kakak itu, ada kayak gitu mbak. Jadi jalan itu baju yang diangkat, takut ada dogi, takut ada pipis bekas dogi, karena memang dogi berkeliaran di komplek tempat ibu tinggal masa kuliah dulu ya gitu. Tapi apakah mereka akhirnya membenci kita? Enggak, karena kalau sehari-hari pun misalnya kita belanja di warung mereka, wah ada terasi, bukan terasi kalau di sana, belacan. Wah ada belacan, ada Mama Nurul, kakak ibu panggilnya Mama Nurul. Ada Amah panggilan ibu gitu kan. Amah mau beli apa? Tumbennya Amah nih belanja, biasanya belajarnya Amah nih, karena ibu dikenal kemana-mana bawa buku mbak. Kutu buku ya, seperti itu. Yang penting kita dibenci bukan karena akhlak kita, tapi kalau kita dibenci karena akidah kita yang lurus, itu artinya kita selamat. Nah diingat baik-baik ya, artinya kita selalu menjaga akhlak supaya kita dicintai oleh siapapun. Sudah ya. Nah ini kaitan tentang al-wala al-bara, bagaimana sikap kita ketika menghadapi hari raya mereka, hari-hari duka mereka, bagaimana sehari-hari kita terhadap non muslim, terhadap musuh Islam, seperti itu ya. Kalau akhlak kita baik, mereka itu akan tertarik ya. Kenapa bu akhlak lagi?
Orang kafir itu nggak baca Al-Quran, Mbak. Orang kafir itu nggak baca hadis-hadis Nabi kita. Gimana mereka mau dapat tahu pemahaman? Mereka melihat tingkah laku kita. Kita ramah sama mereka, kita sopan sama mereka, kita berakhlak baik, berbagi. Ketika mereka sakit, kita tolong mereka. Ya. Yang penting kita tidak ikuti acara-acara pesta mereka atau bela sungkawa mereka. Seperti itu. Dan mereka akan mengagumi akhlak Islam, akhlaknya umat Islam, dan sadar tidak sadar ternyata itu adalah dakwah kita. Sebagaimana orang Yahudi, ya dia kan buta ya Yahudi yang disuapin sama Rasul. Tapi kenapa pada akhirnya dia masuk Islam? Karena akhlak Rasul. Rasul dicela tidak marah, Rasul dicaci maki, bahkan dikatakan gila, dikatakan penyihir, tidak marah, tetap disuapi sampai pada akhirnya ketika Rasul wafat, datanglah Abu Bakar menyuapi orang Yahudi tersebut. Ya, karena Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, anaknya Abu Bakar, istrinya Rasul, "Wahai Aisyah putriku, apa yang Rasulullah lakukan ketika hidup dan aku tidak tahu?" Kata Aisyah, Rasulullah selalu memberi makan di pinggiran kota, ya kota Madinah, untuk memberi makan orang Yahudi buta. Akhirnya Abu Bakar ke sana untuk melakukan kebiasaan Rasul, karena Abu Bakar sangat cinta dengan Rasul ya. Kaget Abu Bakar, kok orang ini disuapin rocos. Jadi ketika Abu Bakar datang mau ngasih makan gitu kan, dia tahu tuh orang Yahudi itu ada yang mau ngasih makan, ada jadwalnya ngasih makan gitu kan, ada tanda-tanda waktu dia mau makan gitu. "Oi sahabatku, kamu tahu nggak Muhammad yang gila itu selalu ngerocos tentang Muhammad." Abu Bakar kesel, Abu Bakar marah, disuapinya dengan kasar. Si Yahudi itu sadar gitu kan, "Kamu siapa? Kamu bukan sahabatku. Sahabatku tidak begini." "Emang bagaimana biasanya sahabatmu?" "Dia selalu lembut, dia selalu mendengarkan kisahku, dia selalu bersabar." Gitulah cerita. "Kau siapa? Kau pasti bukan sahabatku itu." "Iya, aku memang bukan sahabatku itu." "Iya, memang kau bukan sahabatku. Memang aku bukan sahabatmu yang biasanya." "Hah? Kemana sahabatku yang biasanya?" "Dia sudah meninggal." Sedih kan? Kemudian Abu Bakar bercerita bahwasanya yang dia maksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Saat itu Yahudi tersebut menangis dan bertobat masuk Islam. Itu karena akhlak. Apakah Rasul saat digunjing marah? Saat digunjing malah berdakwah, "Hai orang Yahudi, sungguhnya yang berhak disembah adalah Allah dan kau adalah musuhku." Enggak. Tapi lebih ke akhlak. Nah, akhlak itu bagaimana sikap kita, bukan menjudge, tapi bagaimana sikap kita menjauhi dengan cara yang baik, menolong juga dengan cara yang baik tanpa terlibat dengan ibadah-ibadah mereka. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bagi yang belum paham silakan ditanyakan, jangan cuma disimak doang. Tolong dicatat apa yang Ibu sampaikan, tolong juga diamalkan ya, karena sebetulnya bisa mengamalkan ini atau tidak adalah hidayah Allah ya, keberkahan ilmu bagi yang bisa mengamalkan, semoga karena keberkahannya, karena kesungguhannya dalam thalabul ilmi dan memohon kepada Allah untuk mendapat keberkahan. Barakallahu fiik. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.